Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta dari SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pelajaran PPKN kelas 4 SD. Untuk mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Materi kita sekarang tema 4B PPKN, yaitu selalu berhemat energi. Sikap selalu berhemat energi. Manusia harus bijak memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, manusia tidak boleh menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, lebih-lebih pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang ketiga, selain itu, manusia tidak boleh merusak sumber-sumber daya alam agar kelak dapat dinikmati oleh generasi penerus kita. Hak dan kewajiban manusia adalah menggunakan sumber daya alam. Untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, kita perlu mengetahui adanya hak dan kewajiban manusia dalam menggunakan sumber daya alam, baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Hak dan kewajiban manusia adalah menggunakan sumber daya alam. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam, seperti hak untuk mendapatkan air bersih, hak untuk memperoleh penerangan, dan hak untuk memperoleh cahaya kehangatan dari sinar matahari. Dengan hak tersebut, setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan energi, baik berupa energi air, listrik, ataupun energi yang lainnya. Jika air bersih yang didapatkan dari saluran PDAM, maka kewajiban kita adalah setiap bulan kita harus mengeluarkan uang untuk membayar tagihannya sesuai dengan penggunaan yang kita pakai. Oleh karena itu, kita wajib menggunakan dengan baik agar tidak boros untuk pembayarannya. Hak dan kewajiban manusia adalah menggunakan sumber daya alam. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, seirama. Kita tidak boleh meminta hak sebelum melaksanakan adanya kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tetap terjadi kelancaran. Salah satu bentuk penggunaan air bersih adalah untuk minum, untuk mandi, untuk membersihkan pakaian yang kotor agar pakaian yang kita gunakan kembali bersih. Tubuh manusia membutuhkan air tidak kurang dari 2 liter setiap harinya atau setara dengan 8 gelas air. Gambar tersebut bercerita tentang salah satu cara menghemat energi listrik, yaitu menggunakan energi listrik sesuai dengan kebutuhan. Seperti contohnya, jika televisi tidak digunakan, kita harus segera dimatikan. Jika kipas angin tidak sedang digunakan, juga harus segera dimatikan. Tidak meninggalkan listrik, posisi menyala semua saat akan berpergian. Kita harus ngecek apakah listrik sudah keadaan mati ataukah masih nyala. Menggunakan lampu ketika malam hari dan siang hari, kita dapat memanfaatkan energi cahaya dari matahari. Contoh hak dalam menggunakan energi. 1. Mendapatkan kebebasan dalam menggunakan energi. Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. 3. Mendapatkan kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. 4. Menggunakan tarif untuk membayar energi secara wajar. 5. Terhindar dari kelangkaan energi, karena energi kelak juga akan digunakan oleh anak cucu kita. Oleh karenanya kita harus tetap menghemat energi dengan baik. Contoh kewajiban dalam menggunakan energi. 1. Menggunakan energi secara bijaksana. Yang kedua, berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. Yang ketiga, memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Kelima, menghemat penggunaan energi agar energi yang kita keluarkan tidak mengalami pemborosan biaya.
Hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber daya alam. Hak dalam penggunaan sumber daya alam. 1. Dapat menggunakan sumber daya alam secara merata. Yang kedua, hak merasakan hasil dari sumber daya alam tersebut. Ketiga, hak memanfaatkan hasil sumber daya alam. Hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber daya alam. Sekarang kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan dalam berkewajiban dalam penggunaan sumber daya alam. Contohnya, menjaga dan melestarikan sumber daya alam agar tidak punah dan tetap lestari. Kedua, memanfaatkan dengan arif dan bijaksana sesuai dengan porsi yang kita gunakan. Ketiga, tidak boleh boros ketika memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang keempat, melapor pada pihak yang berwajib jika ada oknum yang merusak ekosistem sumber daya alam. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kalian. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.